Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumini SPD JKP Angkatan 11 Kabupaten Tuban kelas 305A. Di sini saya akan memaparkan tentang 2.1.J koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ini ada profil fasilitator, pengajar praktik, dan JGB saya sendiri. Ada fasilitator Bu Ika Novasari, pengajar praktik ada Bapak Muhdi Yuli. Pada modul 2.1 ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan tahapan yang mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari yang saya pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebagai bentuk penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang semula, siswa sebagai objek belajar harus menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2001 halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, yaitu yang pertama menggunakan metode yang beragam, yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang ketiga manajemen kelas yang efektif, dan keempat penilaian berkelanjutan. Alasan pembelajaran diferensiasi mampu memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal. Pembelajaran diferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh hasil identifikasi kebutuhan murid, yaitu meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar. Ada 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini meliputi lambat cepat, mudah sulit, sederhana kompleks, konkret abstrak. Yang kedua, minat belajar. Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran, menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, menumbuhkan motivasi belajar. Yang ketiga, profil belajar. Ada gaya belajar murid yaitu audio, visual, kinestetik, latar belakang. Strategi pembelajaran diferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, kesiapan belajar bukan intelektual, minat, pemetaan kebutuhan murid. Diferensiasi proses, kegiatan untuk membantu murid dalam memahami materi. Diferensiasi produk, tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, misalnya hasil tes, presentasi, karya, bidang. Kaitan antar materi dengan modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan kaitan antar materi dengan modul 1.2. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan. Kaitan antar materi dengan modul 1.3. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid.
Kaitan antar materi dengan modul 1.4. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, murid merasa aman dan nyaman. Di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid berani dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan. Yang ketiga, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Yang keempat, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi tetapi mencapai kesuksesan. Yang kelima, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Reminder, tomorrow we have a swimming lesson, so please remember to bring your swimming supplies. Ask your parent to second the parents. Demikian tadi tentang modul 2.1 koneksi antar materi. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.